Jokowi adalah sampah negara ini. Jokowi adalah sampah negara ini. Gimana ya? Kalau Rocky Gerung bilang bajingan tolol, ini bilang sampah. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Mbak React. Bagaimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan juga rezeki yang lancar, dan juga pekerjaan yang lancar juga. Semuanya lancar, semoga semuanya berkah gitu ya. Guys, kalau misalnya kalian lihat sosial media hari ini, begitu kan pasti banyak banget kalian temui potongan-potongan video dari orang-orang yang menyampaikan beberapa hal yang sebenarnya kalau kita dengarkan itu terlalu frontal dan mungkin penuh hinaan gitu ya. Karena ada seorang bapak yang bilang katanya Pak Jokowi adalah sampah bangsa ini gitu. Ada juga yang menyebut si bangsat Jokowi gitu. Bahkan ada juga yang menyebut rezim Pak Jokowi ini, rezim Jokowi gitu ya dia sebut, dan juga Pak Prabowo ini segera turun. Padahal kalau kalian lihat ya, orang-orang yang ngomong seperti itu adalah orang-orang yang bukan sembarangan gitu ya. Ada yang seorang purnawirawan, ada seorang aktivis, bahkan ada juga yang pendakwah. Tapi omongan mereka kalian bisa nilai seperti apa gitu ya. Tujuan mereka apa, kalian juga bisa tebak sendiri. Rasanya kayak nggak cocok aja gitu ya dengan titel mereka ini guys. Kok bisa orang-orang dengan titel seperti itu bicaranya ini nggak ada adabnya gitu ya. Mereka ngomong seperti itu guys. Kira-kira bagaimana menurut kalian kalau misalnya kalian melihat video tersebut? Coba kalian perhatikan dulu deh videonya. Ini dia. Jokowi adalah sampah negara ini. Jokowi adalah sampah negara ini. Gimana ya? Kalau Rocky Gerung bilang bajingan tolol, ini bilang sampah. Bayangkan yang dibilang sampah itu sudah membangun Indonesia ini mulai dari Sabang sampai Merauke selama 10 tahun. Dan menjadikan Indonesia negara yang pada akhirnya punya potensi akan menjadi negara maju 2045. Punya potensi. Indonesia emas 2045. Itulah landasan yang dibangun sama Pak Jokowi. Jadi sampah itu yang kalian maksud yang bisa membangun dan bakalan membawa perubahan buat Indonesia 2045 ini. Memang sekarang kalian nggak merasakan. Pun bahkan 2045 nanti setelah presidennya kita tahu entah udah siapa, yang pasti bukan Abah lah ya, bisa saja meniadakan jasanya Pak Jokowi yang sudah membangun pondasi itu sekarang. Gimana lagi nanti 2045 yang notabene sudah berapa puluh tahun setelah Pak Jokowi menjabat. Padahal yang buat pondasinya sekarang itu adalah Pak Jokowi. Memang terlalu bebas kita ngomong, memang terlalu ketagihan. Sekarang ngomongin Pak Jokowi adalah sampah, dibilang. Kita nanti nggak tahu, karena Pak Jokowi sampai sekarang tidak pernah mempolisikan atau memproses secara hukum orang-orang yang menjelekannya secara pribadi. Sampai pada akhirnya orang-orang keterusan. Kita nggak tahu lagi nanti, setelah ini, setelah orang-orang ini bilang bajingan tolol, terus sampah, terus bangsat, ada jenderal bilang juga kemarin bangsat. Setelah ini apalagi yang keluar? Karena memang Pak Jokowi tidak akan pernah meladeni hal-hal seperti ini. Dan aku yakin, ketika tidak ada balasan dari Pak Jokowi soal pendiskreditan pribadinya Pak Jokowi seperti ini, pasti nanti akan bakalan ada bahasa-bahasa yang lebih parah lagi dari sini. Jadi nggak ada efek jerah memang. Kita bersama berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sebentar lagi rejim Jokowi termasuk Wawok Badut segera Allah turunkan. Amin. Berkat kita hambanya yang berjuang. Tapi kalau kita hambanya tidak berjuang, tidak akan pernah turun itu. Seperti itu. Berjuanglah Pak, berjuang terus Pak. Sampai 2029. Aku yakin doa kalian ini bakal dikabulkan tahun 2029 Pak. Pak Prabowo akan turun. Turun sebentar, ya mungkin terpilih lagi. Ya nanti berjuang lagi Pak. Sampai 2034. Atau kalian doakan aja supaya Pak Prabowo nanti tidak berpasangan dengan Gibran. Kalau kalian mau sedikit hasil yang berbeda misalnya. Tapi kalau misalnya 2009 nanti Prabowo dengan Gibran itu gabung lagi, terpaksa kalian berjuang lagi Pak sampai 2034. Tapi mudah-mudahan 2034 nanti Bapak masih sehat, masih kuat, masih bisa semangatnya menyala-nyala seperti ini. Aku yakin perjuangan Bapak itu akan dilihat sama Tuhan. Ya perjuangannya dilihat sama Tuhan. Tapi kan kita belum tahu. Tuhan menganggap Bapak ini
dalam perjuangan yang benar atau perjuangan yang salah. Cuman Tuhan yang tahu. Beberapa orang sih tahu, cuman malas ngomong aja, Pak. Udah capek ngomongin, tapi nggak dengar-dengar. Nah, si bangsat Jokowi ini belum nunjukkan ijazahnya. Ini Toto kita punya teman ini sudah ditersangkakan mencemarkan nama baik. Ini kan aparat juga ikut bajingan kan? Harusnya tidak keluarlah bahasa-bahasa seperti ini dari mulut seorang mantan jenderal ya. Kayaknya kalau tidak menggunakan kata bangsat itu pun maksudnya sebenarnya sudah tersampaikan. Kalau kita itu memang berjuang untuk ijazah palsunya Pak Jokowi ini. Jadi nggak perlu sebenarnya kita menggunakan kata-kata yang seperti ini. Kita kan sudah sebagai orang yang dituakan. Nah, sampai bapak yang di sebelah itu pun mimik wajahnya pun udah nggak enak. Padahal sama-sama teman loh di situ. Nggak boleh lah kayak gitu, Pak. Nggak boleh. Harusnya kita sadar. Kita harus memberikan pengaruh yang positif. Meskipun yang kita bela itu dianggap orang lain salah atau dianggap pendukung Jokowi salah. Tapi kan kita harusnya memberikan sesuatu yang positif yang untuk pendukung-pendukung kita. Contohnya menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang senonoh gitu loh. Semoga kalian para pendukungnya Bapak ini bisa memilah-milah yang mana yang kalian harus simak dan enggak simak. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu. Itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Itu. Hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Kembali lagi ini saya ucapkan terpaksa. Dulu katanya Gibran itu dipasangkan sama Prabowo karena Pak Prabowo itu udah sakit-sakitan, karena Pak Prabowo itu udah tua dan bakalan nggak sanggup menyelesaikan tugasnya, ya kan? Dan tujuannya adalah kalau Pak Prabowo itu nanti udah nggak sanggup lagi, Gibran akan naik. Itulah ambisinya Jokowi, kata mereka. Dulu, ya kan? Tapi sekarang Pak Prabowo sudah memimpin, pendukungnya Jokowi itu tidak ada ingin menjatuhkan Pak Prabowo. Malah yang benci dengan Prabowo, atau kita anggaplah sepaket dengan benci dengan Jokowi dan Gibran, ingin menjatuhkan Pak Prabowo. Ingin dijatuhkan Pak Prabowo. Ya berarti kan otomatis nanti bakalan Gibran yang naik kalau kayak gitu ceritanya. Jadi kalau Gibran yang naik, kalian mau ngapain lagi gitu? Mau jatuhkan Gibran lagi? Waduh. Nanti kalau Gibran yang naik, kalian bilang lah, udah tercapai keinginan Jokowi. Negara ini sudah hancur. Dinasti, oligarki, dinasti Jokowi sudah semakin luar biasa. Katanya. Padahal kalian yang ingin menjatuhkan Pak Prabowo gitu loh. Tapi ucapan-ucapan seperti ini sebenarnya udah termasuk makar atau enggak ya? Kok semakin vulgar aja bahasa-bahasa orang ini? Inilah memang kalau semakin hari tidak ada efek jera terhadap orang-orang yang ngatain pemimpin itu semena-mena dan seenak jidat gitu. Ini pada akhirnya kayak gini. Nah, si bangsat Jokowi ini belum nunjukkan ijazahnya. Toto ini kumpulan iblis ya yang berwujud manusia. Inilah dia si kumis, si Sunarko. Sunarko, kau nggak punya adab sama sekali, ya? Kau berbicara membangsatkan Pak Jokowi. Kau yang bangsat, kau Sunarko. Ya kan, sampah masyarakat hanya bisa membawa perpecahan di negara Republik Indonesia ini, menebar kebencian. Narko, kumis, ya, kau itu bukan siapa-siapa. Udah aku bilang berulang-ulang, kau cuma sampah masyarakat yang rakus jabatan. Kenapa? Kau capek kali minta jabatan sama Bapak Jokowi Dodo. Dulu waktu Pak Jokowi menjabat jadi presiden, ternyata nggak diberikan, makanya dendam kau sama Pak Jokowi. Dan kau berharap ya supaya Pak Prabowo jadi presiden, kau dapat jabatan, ternyata nggak dapat juga. Berkaca diri kau Sunarko, macam betul aja kau di negara Republik Indonesia ini. Mantan jenderal, kok bisa orang kayak gini jadi jenderal? Nggak ada adabnya sama sekali. Itu udah aku bilang, ini jadi jenderal karena backingan, bukan karena kepintaran. Tak ada otaknya sama sekali, tak ada adabnya. Dia bilang kan, si bangsat Jokowi ini belum menunjukkan ijazahnya. Kau lah yang paling bangsat di negara Republik Indonesia ini. Kau siapa? Sehingga Jokowi Dodo harus menunjukkan ijazahnya. Kau bukan siapa-siapa, hanya sampah masyarakat. Berkaca diri kau.
Tahu-tahu kita punya teman ini sudah ditersangkakan, kata dia, mencemarkan nama baik. Kawan kau siapa? Si Panci itu memfitnah. Ya wajar lah ditersangkakan. Inilah otak ya kan, kalau nggak punya otak sama sekali, hanya karena uang, jabatan, sehingga meremehkan, merendahkan, menghina mantan pemimpin terbaik di negara Republik Indonesia ini. Sunarko, kesek kaki Joko Widodo lebih berharga dari orang seperti kau. Kata dia kan, ini kan aparat juga ikut bajingan ini. Kalian semua yang pernah bajingan, iblis yang berbentuk manusia. Terus kata dia kan, betul kan? Betul. Si Panci itu paling tinggi ketawanya. Panci, mudah-mudahan kau ya kan nanti mendekam di penjara ya kan, seumur hidup kau, biar ada efek jerah. Buat pihak kepolisian, udah selesai, ya dilimpahkan ke kejaksaan. Lengkapilah. Apalagi udah berapa lama kasus ini dibiarkan sehingga orang-orang kayak gini sesuka hati menghina mantan pemimpin terbaik di negara Republik Indonesia ini dengan menyebutkan bajingan, bangsat. Bahkan aparat sendiri dikata-kata bajingan. Kalian diam saja. Coba buka mata kalian itu, ya, aparat keamanan, pihak kepolisian. Manusia kayak gini nggak pantas kalian ya kan diamkan di negara Republik Indonesia ini. Makin lama makin jadi. Ini lagi si Sunarko ini, ya, mantan jenderal tapi tak punya harga diri. Kalian itu, ya, khususnya kau tuh, Sunarko, macam iblis kau, menebar kebencian setiap hari. Terus kata dia kan, orang yang kita tuntut belum menunjukkan ijazahnya, yang kita minta malah kita ditersangkakan mencemarkan nama baik. Dengar dan kau pelihara Sunarko, kau buang ya. Joko Widodo tidak punya kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya kepada siapapun. Kalian yang menuntut Pak Jokowi ijazahnya palsu sampai hari ini, ya, tuh si Panci kawan kau itu tidak pernah membuktikan mana ijazah Joko Widodo yang dituduh palsu. Negara kita ini negara hukum Sunarko, kau pasti tahu itu. Katanya mantan jenderal kau, kenapa bengak kali kau? Orang yang memfitnah, menuduh ijazah orang palsu, dia yang harus mendalilkan, bukan Joko Widodo yang paksa untuk menunjukkan ijazahnya. Manusia biadab betul kau, manggil Pak Jokowi dengan perkataan bangsat. Yang kau panggil itu adalah presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Manusia biadab seperti kalian ini ya kan, cocoknya diringkus, dimasukkan ke penjara, biar aman negara Republik Indonesia ini. Nggak sadar diri, ngaku ya kan jenderal apa kau? Adab kota ada sama sekali. Memanggil orang dengan sebutan bangsat, bajingan, macam gaul yang paling patah dia di negara Republik Indonesia ini. Udah cukup sudah ya, udah jadi mantan. Udah pensiun, udah bawa tanah kau. Umur kau udah maghrib, ya kan? Urusai keluarga kau. Mau saya repot-repot kali kau ngurusin Pak Jokowi. Menjijikkan tingkah kalian ini. Sudah kata dia kan, jadi bangsat semua antara Jokowi dan aparatnya. Kalianlah orang-orang bangsat di negara Republik Indonesia ini. Orang-orang yang hanya gila jabatan, gila uang, gila memikirkan perut sendiri. Tahu Sunarko, ya, keset kaki Jokowi lebih mulia daripada kau. Kau bukan siapa-siapa, tidak level Joko Widodo. Jadi kalau kau bicara itu, kau bercermin diri dulu. Yang kau hina, yang kau rendahkan itu siapa? Mantan presiden, sementara kau hanya mantan apa? Mantan narapidana, ya, yang seharusnya kena penjara kemarin. Tapi karena kebaikan tuh Panglima TNI dan Luhut Binsar Panjaitan, kalau nggak mendekam kau di penjara. Karena apa? Karena senjata ilegal, senjata yang kau seludupkan. Manusia kayak gini kok dipercayai. Buat seluruh Indonesia, kalau ada orang-orang seperti ini berkoar-koar di negara Republik Indonesia ini, tak usah didengarkan. Ini adalah perkumpulan orang-orang gila yang hanya kerjanya menghina, merendahkan mantan pemimpin. Sesuka-suka hati, bangga pula kau itu ya kan, kau panggil Pak Jokowi bangsat, Jokowi bangsat. Habis itu ya si Panci paling keras suaranya, Mama bengak. Itulah yang bisa kau bodoh-bodohi. Itu memang kelompok kau, sekelompok iblis Dajjal yang merusak negara Republik Indonesia ini. Sekarang buat kau Sunarko, berbicara lagi berulang-ulang, keset kaki Joko Widodo, ya, lebih mulia daripada kau. Kau hanya sampah masyarakat yang patutnya ya kan dibuang jauh-jauh dari negara Republik Indonesia ini. Mantan jenderal tapi kelakuan macam orang tidak berpendidikan, tidak punya moral, tidak punya agama, tidak ada ya rasa hormat kau sama mantan presiden. Level kau itu bukan Joko Widodo, ya. Kau dengan level orang yang tidak sekolah saja tidak level sama kau. Karena apa? Karena otak kau tak ada, adab kau tak ada, sopan santun tak ada, etika berbicara tidak ada sama sekali. Cuman kelompok kau saja yang mengagung-agungkan kau seolah-olah orang hebat, padahal cuman sampah masyarakat. Muak kita nengok orang-orang di negara Republik Indonesia yang gampang sekali merendahkan mantan pemimpin. Sunarko, dengar kau sini ya, Joko Widodo ya adalah presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini dan banyak orang yang mencintainya. Jangan kau pikir Joko Widodo itu ya kan karena kebaikannya dia tidak pernah melawan, lantas suka-suka kau mau membangsatkannya. Banyak pendukung Joko Widodo, ya biar kau tahu juga. Dan mudah-mudahan secepatnya tuh, yang banyak kali ketawanya itu si Panci kawan kau itu ya kan, cepat mendekam di penjara. Dan kau juga seharusnya ya, kalau saja Pak Jokowi itu mau dituntut Pak Jokowi kau,
pencemaran nama baik, menghina mantan pemimpin, seolah-olah kau yang paling berkuasa di negara Republik Indonesia ini. Sadar diri kau, ya, cuman pensiunan. Orang yang sudah tua, bau tanah, tapi tak sadar diri. Orang hina yang suka menghina orang lain. Kalian ini, ya, adalah orang-orang paling hina di negara Republik Indonesia ini. Karena yang ada di otak dan muncung kalian itu hanya menghina orang lain. Manusia pecundang kayak kalian gini ya kan. Manusia paling bajingan di negara Republik Indonesia yang merasa dirinya paling benar. Ini aparat kepolisian lagi yang terlalu membiarkan orang-orang seperti ini berkoar-koar setiap hari merendahkan mantan pemimpin. Buat Polda Metro Jaya, kapan lagi mau diselesaikan kasus ya pelaporan Bapak Joko Widodo? Udah muntah kita dengan orang ini setiap hari merendahkan pemimpin. Capek kita sudah masalah ijazah ini. Itu saja udah hampir 1 tahun lebih. Ya, senang kalian melihat pemimpin yang sudah banyak jasanya membangun negara Republik Indonesia ini setiap hari dihina, dicaci maki, direndahkan. Polda Metro Jaya, bangun kalian. Itu lagi kejaksaan. Ya, terimalah sudah. Tangkap tuh si Panci itu dan kawan-kawannya itu. Bikin semak aja di negara Republik Indonesia ini. Membuat kerusuhan, menebar kebencian, menghasut Indonesia. Sekali lagi sama kau, Kumis, ya. Kaulah manusia paling bangsat di negara Republik Indonesia ini, bukan Joko Widodo. Jadi kalau kau memanggil Joko Widodo bangsat, berkaca diri dulu kau. Kaulah manusia paling bangsat di negara Republik Indonesia ini, bukan Joko Widodo. Paham kau? Tak ada kontribusi kau dalam membangun negara Republik Indonesia ini. Kalau Joko Widodo sudah jelas, ya, dia mantan presiden terbaik yang membangun negara Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Kau buka mata kau itu. Jangan karena kau tak dapat jabatan lantas kau membenci Joko Widodo, ya kan? Kau bawalah kebencian kau itu sampai liang lahat nanti. Mudah-mudahan waktu kau menghina Joko Widodo, ya kan, lewat malaikat Israel, biar tahu kau nanti mempertanggungjawabkan hinaan kau itu kepada Pak Jokowi di akhirat. Oke guys, jadi seperti itu ya pernyataan dari orang-orang yang mengaku seorang purnawirawan, aktivis maupun pendakwah gitu ya, tapi omongannya seperti itu guys. Makanya nggak heran kalau netizen pun geram melihatnya, ikut marah, ikut gemes gitu ya. Jadi yang mungkin diuji sekarang bukan hanya Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo saja, tapi kita sebagai masyarakat yang waras ini juga ikut kesel gitu melihatnya guys, ikut diuji gitu ya. Dan ini pasti juga mengecewakan buat orang-orang yang sebenarnya sudah berjuang demi kekompakan negara kita, demi persatuan bangsa, tapi ternyata malah diobok-obok, dicoba untuk pecah belah oleh orang-orang yang entah kenapa ya, mereka ini kayak nggak suka kalau Indonesia itu baik-baik aja, pengennya rusuh gaduh atau bagaimana sih. Dan sebenarnya kalau kalian lihat banyak juga gitu yang menduga adalah alasan orang-orang ini melakukan hal itu. Yang pertama gitu kan, ada yang menduga bahwa ini mungkin kekecewaan kalah pilpres. Terus yang kedua, ada kaitannya dengan asing, kepentingan asing gitu guys. Ini dugaan-dugaan yang sebenarnya ditebak oleh netizen dan ini mungkin rahasia umum juga guys. Karena kalau kalian lihat beberapa orang yang mengatakan hal-hal demikian tadi, kalian bisa lihat latar belakangnya dulu mereka ini siapa dan jadi apa. Seperti itu guys. Jadi dari situ aja udah kelihatan ya alasan mereka mengatakan hal-hal yang seperti itu, tujuannya untuk apa kalian bisa nilai sendiri. Kalau kita lihat gitu ya, mereka ini kan selalu ngakunya ini demi kepentingan rakyat gitu ya. Sebenarnya rakyat yang mana yang mereka maksud? Rakyat bagian mereka, kelompok mereka sendiri aja atau bagaimana gitu guys. Kesel juga ya melihatnya. Kalau kalian sendiri menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!